Dua HP yang akan saya compare kali ini sama-sama jadi HP paling worth it nih di harga 5 juta. Yang satunya memang lebih unggul dalam performa, tapi yang satunya lebih ke kameranya. Tapi selain kedua aspek tersebut, apa saja nih yang bakal jadi kelebihan dan kekurangan dari Poco F6 atau Samsung Galaxy A55 ini? Lebih worth it yang mana nih dari kedua seri ini? Dan lebih cocok yang mana buat kalian pilih? Tonton video versus kali ini biar nggak salah pilih ya guys. Dari jeroannya jelas sudah beda ya. Samsung PD pakai chipset buatannya sendiri yaitu Exynos 1480 4nm dengan GPU Eclipse 530. Sedangkan Poco pakai punya Qualcomm Snapdragon 8X Gen 3 4nm dengan GPU Adreno 735. Dari varian memorinya juga beda nih. Poconya 12/512GB dengan tipe RAM LPDDR5X dan storage UFS generasi keempat. Sedangkan Samsung 8/256GB dengan tipe RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1. Untuk softwarenya, keduanya udah sama-sama menjalankan OS Android 14, yang untuk Poco berbasis HyperOS versi 1.0.1, dan untuk Samsung One UI versi 6.1. Dan dari segi tampilan menunya juga beda. Baik HyperOS atau One UI punya ciri khas tersendiri. Dan ciri khas iklan di Poco tiap buka aplikasi tertentu juga tetap masih ada. Lanjut ke hasil benchmarknya dulu nih. Pengetesan menggunakan AutoTune 10, skornya jelas Poco lebih unggul mencapai 1,3 jutaan. Sedangkan Samsung cuma di angka 700 ribuan. Geekbench 6 testnya pun baik skor single maupun multicore, Poco masih lebih unggul. Tapi untuk 3D Mark pada mode Extreme Stress Test, meski skor di Poco lebih besar, tapi untuk stability-nya Samsung lebih oke. Langsung ke real performanya kalau buat jalanin game SD. Buat main game PUBG Mobile, Samsung cuma bisa main di Smooth Extreme. Jadi keduanya saya tes pakai setting yang sama yaitu Smooth Extreme. Gameplaynya juga sama-sama terasa smooth dan minim dengan frame drop. Sensor gyronya juga jelas aman karena keduanya sudah pakai gyro hardware. Enaknya sih di Poco jelas dia lebih unggul karena bisa main di settingan 120 fps. Jadi kalau cuma di settingan 60 fps gini ya cuma kerasa geli-geli aja. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu panas di Poco 3 derajat lebih panas dan penurunan baterainya juga 2% lebih banyak. Terus kalau buat jalanin game seberat Genshin Impact pakai settingan rata kanan di mode 60 fps, overall performa chipset Exynosnya Samsung memang cukup terasa ngos-ngosan dan lebih demam dibanding chipset Naganya punya Poco. Gameplaynya terasa lebih smooth di Poco walau tetap ada frame drop, tapi tidak seintens seperti yang dirasakan di Samsung A55. Untuk suhu panasnya ternyata cuma berbeda 1 derajat aja, dan untuk penurunan baterainya malah terasa identik. Saya tes juga buat mainin game anime yang grafis 3D-nya tuh halus banget, solo leveling. Dan keduanya saya tes pakai setting yang rata kanan di 60 fps. Tapi untuk pengalaman bermain di kedua HP ini ternyata hampir terasa mirip. Palingan tetap ada frame drop ketika full efek animasi saat bertarung melawan musuh. Saya tesnya masih di mode single player, jadi tidak terlalu berat. Dan game ini akan lebih terasa berat jika sudah masuk mode co-op multiplayer, ketika semua full efek animasinya ditampilkan. Untuk result testnya setelah 30 menit pun hasilnya terasa identik dan hampir nggak jauh beda. Dari performa memang beda nih, lalu gimana dengan kameranya? Dimana kedua seri ini sama-sama pakai kamera utama 50 MP ber-OIS. Tapi lensa pendukungnya nih yang beda. Poco pakai lensa ultrawide 8 MP, sedangkan A55 12 MP. Terus masih ada lensa makro 5 MP. Dan di depan kamera selfie-nya juga beda nih, Poco 20 MP dan A55-nya 32 MP. Overall untuk hasil foto di kedua HP ini bisa saya bilang 11-12 dan sama-sama bagus. Kirain tuh bakal yang jomplang banget, lebih bagus punya A55. Tapi ternyata hasil foto dari Poco F6 udah tergolong oke juga untuk sebuah HP yang seharusnya lebih unggul dalam hal performa. Nih coba lihat sendiri hasil foto dan videonya. Nah kalau ini untuk kamera depannya ya.
di Full HD 60 fps. Kebalikannya kalau kamera depannya Samsung malah sekarang bisa 4K. Kalau di Poco-nya sih sayangnya nggak bisa 4K. Jadi saya tes di sama-sama Full HD 60 fps. Kok di Poco-nya lebih gelap dan di Samsungnya kayak lebih ngezoom gitu ya. Kalau bicara soal desain, tentunya kembali ke masalah selera masing-masing. Buat yang suka dengan desain yang terlihat premium dan mewah, punya Samsung terlihat lebih cocok. Tapi kalau lebih suka dengan desain yang stylish dan unik, tampilan bodi belakangnya Poco jelas lebih menarik. Sedangkan untuk build quality-nya, yang saya rasakan adalah di Samsung A55 terasa lebih solid dan kokoh. Yang berimbas HP-nya tuh jadi terasa berat dan nggak kayak punya Poco yang terasa lebih ringan karena bodi belakangnya berbahan plastik. Untuk desain layarnya, punya Poco memang terasa lebih bezel-less di hampir semua sisi. Sedangkan punya Samsung masih terasa sedikit lebih tebal. Meski sama-sama pakai layar AMOLED, tapi karena di A55 pakai kata super, jadi lebih terasa gonjreng. Apalagi ada fitur Always On Display yang tentunya mulai jarang ditemui untuk keluaran HP terbaru saat ini. Tapi kalau buat nonton video YouTube gini sih, kualitas warna dan kecerahan kedua HP ini udah sama-sama bagus. Dan kualitas audionya juga udah sama-sama mantap. Terakhir bagian baterainya nih, meski sama-sama berkapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat di Poco jelas terasa lebih ngebut dengan 90 watt fast charge. Sedangkan di A55 cuma support 25 watt fast charge. Apalagi Poco udah langsung include ngasih adapter charger bawaannya, jelas jadi nilai lebih tersendiri untuk saat ini. Tapi untuk fitur IP67 nya Samsung lebih unggul nih dan bisa buat diceburin di dalam air. Dan satu lagi fitur A55 yang jadi andalan adalah yang termasuk baru di sebuah HP kelas mid-range, yaitu mendukung eSIM yang biasanya cuma ada di fitur HP kelas flagship. Dan di Poco juga masih punya fitur andalan seperti infrared blaster yang tidak ditemui di seri A55. Untuk fitur NFC jelas keduanya udah ready, jadi untuk kelengkapan fitur di kedua HP ini tetap ada plus minusnya tersendiri. Kesimpulannya, baik Poco F6 atau Samsung Galaxy A55 jelas jadi HP paling worth it di harga 5 juta. A55 jadi worth karena harganya baru turun, tapi Poco F6 memang udah worth dengan harga peluncuran resminya. Apalagi udah dapat varian tertinggi dengan RAM 12GB dan storage setengah tera. Samsung tentu lebih oke dalam hal build quality dan lebih aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Sedangkan Poco F6 memang lebih oke buat yang nyari HP yang unggul dalam hal performa berkat chipset sekelas Snapdragon X Gen 3-nya. Kalau suruh pilih dari kedua seri ini, kalian pilih yang mana nih guys, dan apa alasannya? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.